Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Marani dari absen 3 kelas 9B. Perkenalkan, saya Diajayani Ramadhani, absen 6 dari kelas 9B. Perkenalkan, saya Raditya Wijaya Sunamda, absen 28 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Taufik, absen 12 dari kelas 9B. Kami di sini bersama Saya Cindy Dwi Aprilia, saya sebagai tenaga kesehatan perawat. Kami akan mewawancarai Kak Cindy seputaran tentang sistem dan alat reproduksi pada manusia. soal pertama, jenis penyakit apa saja yang tumbuh pada rahim perempuan dan apa penyebab kita tidak memiliki keturunan? Baik, ada beberapa penyakit yang bisa saya sebutkan, namun tidak bisa semuanya karena cukup banyak ya. Yaitu salah satunya adalah endometriosis, yaitu gangguan pada dinding rahim yang tumbuhnya jaringan yang seharusnya ada di dalam rahim menjadi di luar rahim. Hal itu dapat menyebabkan gangguan yang terjadi pada dinding rahim. Yang kedua adalah fibroid rahim, yaitu tumor yang terjadi pada dinding rahim. Kemudian yang ketiga adalah kanker ginekologi. Hal ini seperti kanker serviks, kanker dinding rahim, mulut rahim, vagina, dan vulva. Kemudian selanjutnya adalah penyakit rahim turun. Rahim turun itu sendiri adalah rahim yang seharusnya ada di tempatnya itu menjadi turun dan tidak pada tempatnya. Kemudian selanjutnya adalah penyakit radang panggul. Hal ini adalah infeksi yang terjadi pada dinding kemih yang disebabkan infeksi gonor. Kemudian selanjutnya adalah penyakit IC, yaitu nyeri pada dinding rahim dan kandung kemih. Kemudian selanjutnya sindrom ovarium, yaitu ketidakseimbangan yang terjadi pada hormon sistem reproduksi. Kemudian ada penyakit menular seks yang terjadi akibat hubungan seks yang tidak aman. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga organ reproduksi pada wanita? Menjaga organ reproduksi sebenarnya gampang ya. Yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan pada organ reproduksi itu sendiri, tidak menggunakan zat-zat kimia untuk membersihkan seperti sabun yang katanya dapat membersihkan, namun bahayanya itu menjadi masuknya kuman pada organ itu sendiri. Kemudian makan makanan sehat, rajin berolahraga, menghindari rokok, menghindari alkohol, dan yang paling penting adalah menghindari seks bebas tanpa pengaman. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga organ reproduksi pada pria? Sebenarnya menjaga organ reproduksi pada pria dan wanita itu sama aja ya, seperti yang tadi, yaitu menjaga kebersihan alat reproduksi itu sendiri, dan juga menghindari rokok, menghindari alkohol, hidup sehat, makan makanan sehat, dan juga menghindari seks bebas. Tapi pada pria biasanya memiliki perawatan khusus seperti sunat atau membuang kulit pada alat kelamin untuk membuang tempat bersarangnya kuman itu sendiri sih. Gitu. Pertanyaan keempat, mengapa organ reproduksi merupakan bagian tubuh yang rentan terhadap penyakit dan faktor apa yang menyebabkan adanya gangguan dari penyakit pada organ reproduksi? Organ reproduksi rentan mengalami penyakit karena organ reproduksi itu sendiri tempatnya sangat lembab dan juga menghasilkan keringat yang cukup berlebih, sehingga tempat yang lembab dan keringat yang berlebih dapat menjadi tempat tumbuhnya virus dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit pada organ reproduksi itu sendiri. Pertanyaan kelima, apakah keputihan yang disertai dengan bercak merah saat menstruasi adalah hal yang wajar? Keputihan yang terjadi pada saat setelah haid pada perempuan itu sebenarnya normal. Tapi apabila keputihan yang disertai dengan gatal, bau amis, dan warna yang tidak normal seperti hijau dan lain-lain itu cukup membahayakan dan menjadi infeksi kuman, sehingga apabila kita mengalami keputihan yang disertai dengan tanda-tanda tersebut seperti gatal, amis, dan berwarna tidak normal, itu kita sebaiknya harus periksa ke dokter atau ke layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit gitu sih. Baik, sekian wawancara kami dari Kak Cindy. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.